Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 yang dimentori oleh Kak Alia dalam Accelerate Acceleration Mastery Program bidang data analis dan business intelligence akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul implementasi RTL, data warehouse, dan dashboard BI untuk analisis musik berbasis Chinook database. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Di kelompok 3 ini terdiri dari Siti Nur Sapitri, Nabila Cahya Permata Fitri, Muhammad Hasan Hanzafala, Juwita Simarmata, Muhammad Fareza Purnama Gisra. Next, nah ini adalah bahan-bahan yang akan kita bahas dan presentasikan di presentasi kali ini. Next. Sebagai pendahuluan, kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi digital telah mendorong optimalisasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan data sebagai dasar dari pengambilan keputusan bisnis. Nah, perusahaan ini tidak lagi mengandalkan intuisi, tetapi membutuhkan pendekatan analisis yang terstruktur untuk memahami perilaku konsumen, memprediksi tren, serta meningkatkan performa bisnis. Proyek ini dirancang untuk mengaplikasikan konsep tersebut menggunakan Chinook Database, sebuah database yang banyak digunakan dalam studi data engineering dan bisnis intelligence. Di mana Chinook Database ini menggambarkan sistem penjualan musik digital yang berisi data pelanggan, transaksi penjualan, data pembelian, artis, album, genre, serta katalog lagu. Proyek ini akan mengolah data mentah menjadi informasi yang bernilai, membangun infrastruktur data yang efisien, serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami dan relevan bagi kebutuhan bisnis. Mencakup pembuatan staging area, perencanaan data warehouse, pengembangan data mart, hingga pembuatan dashboard interaktif sebagai bentuk akhir dari analisis yang mendalam. Melalui proyek ini, data akan diproses, didesain, dan divisualisasikan, serta menghasilkan insight yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sementara di tujuan, yang pertama, mengintegrasikan data mentah yang tersebar pada berbagai tabel dalam Chinook Database agar data dapat diolah menjadi informasi yang terstruktur dan siap untuk dianalisis. Yang kedua, merancang dan membangun data warehouse berbasis star skema yang terdiri dari label dimensi dan fakta sesuai kebutuhan analisis. Yang ketiga, membangun data mart sebagai representasi data terfokus. Yang keempat, menghasilkan visualisasi data yang informatif dan relevan melalui tableau publik desktop. Serta yang kelima, mengasah keterampilan analisis data untuk menghasilkan insight bisnis yang dapat dimanfaatkan pada perusahaan. Next, manfaat. Yang pertama, proyek ini melatih keterampilan teknis yaitu pengolahan database, perancangan ETL, data warehouse, hingga visualisasi data dan membentuk data-driven mindset yang relevan dengan kebutuhan industri digital. Dua, proyek ini menambah literatur akademis tentang penerapan data analitik dan bisnis data warehouse dan data mart yang dapat dijadikan referensi riset serta memperkuat kajian akademis mengenai data-driven decision making di era digital. Yang ketiga, bagi praktisi, proyek ini menunjukkan cara mengintegrasikan data mentah menjadi insight bisnis, memberikan gambaran analisis tren penjualan dan preferensi pelanggan, serta menghadirkan model persiapan bisnis intelijen sederhana yang efektif. Sementara di ruang lingkup, proyek ini mencakup beberapa ruang lingkup. Yang pertama, penggunaan Chinook Database sebagai sumber data OLTP yang direstore ke dalam PostgreSQL untuk selanjutnya dianalisis. Yang kedua, pembuatan staging area termasuk proses pembersihan data awal, penyeragaman struktur, serta persiapan data untuk tahap berikutnya. Ketiga, proses ETL, ekstrak, transfer, dan load yang mencakup ekstraksi data dari OLTP, transformasi dengan Pentaho, dan pemuatan ke data warehouse. Empat, perancangan data warehouse dengan pendekatan star schema. Yang kelima, pembuatan data mart berdasarkan topik analisis yang ditentukan kelompok dengan dua jenis output, yaitu tabel output dan text file output. Yang keenam, pembuatan dashboard interaktif menggunakan tabel publik yang berfungsi untuk menampilkan hasil analisis dan insight secara visual. Serta yang ketujuh, penyusunan laporan yang nantinya akan menjelaskan proses, metodologi, hasil implementasi, serta insight dan analisis data. Oke, selanjutnya di sini aku mau menjelaskan bagian metodologi project. Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu database yang kita ambil, yaitu adalah database Chinook yang terdiri dari beberapa tabel yang saling terhubung melalui primary key dan foreign key, yang menciptakan model data transaksional atau OLTP yang komprehensif dan kompleks. Basis data Chinook itu secara totalnya memiliki 11 tabel inti yang dikelompokkan menurut fungsi bisnis seperti penjualan, pelanggan, musik, dan pegawai. Di sini yang pertama ada tabel pelanggan dan penjualan. Yang pertama ada customer. Di situ isinya menyimpan data pelanggan seperti nama, alamat, negara, email, dan support representatif. Kemudian yang kedua ada tabel invoice yang menyimpan transaksi penjualan yang dilakukan pelanggan. Dan yang ketiga ada tabel invoice line yang berisi detail pembelian per item lagu dalam setiap invoice. Kemudian tabel musik dan katalog produk di sini ada 5.
Yang pertama ada table track yang berisi entitas utama katalog lagu. Ini juga merupakan entitas utama. Kemudian yang kedua ada tabel album yang menyimpan informasi tentang album-album musik. Kemudian yang ketiga ada tabel artis yang menyimpan informasi artis atau band. Yang keempat ada tabel genre yang menjelaskan kategori musik seperti rock, pop, jazz, dan lainnya. Kemudian yang kelima ada tabel media type yang menyimpan format media lagu, yaitu MPEG, audio, ACC, dan sebagainya. Kemudian di table playlist ada dua, yaitu table playlist dan playlist track. Untuk playlist sendiri itu menyimpan daftar nama playlist, dan playlist track untuk table bridge untuk relasi many to many antara playlist dan track. Dan yang terakhir ada tabel karyawan. Di sini hanya ada employee. Employee ini menyimpan informasi karyawan termasuk administrator dan sales support representatif. Struktur database CINOC sesuai dengan Entity Relationship Diagram atau ERD-nya dirancang secara relasional dan terstruktur, menggambarkan entitas, misalnya antara pelanggan dan transaksi, album dan lagu, serta playlist dan lagu diperjelas melalui penggunaan relasi one to many, many to many. Diagram Entity Relationship atau ERD pada gambar di samping menggambarkan struktur database CINOC dan bagaimana tabel-tabel di dalamnya saling berhubungan sebagai fondasi untuk memahami organisasi datanya. Kemudian untuk tahapan proyeknya itu ada 5 tahapan proyek. Yang pertama adalah menginput database RD BMS PostgreSQL. Langkah ini melibatkan pengunggahan dan penyiapan database CINOC ke dalam sistem manajemen basis dan PostgreSQL atau Beaver. Hal ini bertujuan untuk memastikan data transaksional atau LTP tersedia dan siap untuk diekstrak serta diolah pada tahap ETL berikutnya. Kemudian yang kedua, lanjut ke tahap pembuatan staging area menggunakan Pentaho dan data integration. Area staging area merupakan penyimpanan data sementara yang bertindak sebagai penghubung antara sistem operasional OLTP dan data warehouse. Semua data dari OLTP diambil, dibersihkan, dan disiapkan sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Kemudian masuk ke bagian desain data warehouse. Data dari staging area tadi disusun kembali ke dalam struktur yang lebih terorganisasi untuk mendukung proses pelaporan, analisis, dan visualisasi. Kemudian pembuatan data mart. Pada tahap ini dilakukan pemodelan skema data, pembentukan tabel dimensi, tabel fakta, serta penentuan hubungan antar tabel menggunakan pendekatan star skema sesuai kebutuhan analisis penjualan pada dataset CINOC. Dan yang terakhir, pembuatan dashboard. Kemudian data yang tadi itu divisualisasikan untuk menampilkan informasi utama seperti revenue, genre, artis, dan tren penjualan sehingga dapat membantu analisis bisnis dan menggambarkan keputusan. Nah, untuk tools dan teknologi yang digunakan sendiri pada proyek data warehouse CINOC ini menggunakan berbagai perangkat dan teknologi ya. Adapun itu ada 4. Yang pertama PostgreSQL. PostgreSQL sendiri adalah Relational Database Management System atau RDBMS yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data secara terstruktur, sering dipakai sebagai tempat penyimpanan data OLTP, staging, maupun data warehouse. Kemudian yang kedua ada Beaver. Beaver sendiri adalah aplikasi database klien yang digunakan untuk mengakses, melihat, membuat query, dan memanipulasi database PostgreSQL melalui antarmuka yang lebih user friendly. Kemudian yang ketiga, Pentaho Data Integration atau PDI. PDI adalah tool ETL untuk extract, transform, load yang digunakan untuk mengekstrak data dari berbagai sumber, membersihkannya, mentransformasikannya, lalu memuatnya ke dalam database seperti PostgreSQL untuk keperluan data warehouse dan data mart. Dan yang keempat ada Tableau. Tableau adalah software visualisasi data yang digunakan untuk membuat dashboard interaktif, grafik, dan tampilan analisis untuk
menyampaikan insight secara jelas dan mudah dipahami. Next. Kemudian di implementasi dan hasil, di sini ada input database. Yang pertama, konversi struktur data. Proses transformasi data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pihak ketiga untuk mengambil semua tabel dan data dari SQL, lalu mengubahnya menjadi perintah SQL. Kemudian yang kedua ada pembuatan database dan skema. Setelah struktur siap, database baru dengan nama Chinook OLTP dibuat di PostgreSQL. Publik sebagai lokasi penyimpanan seluruh tabel OLTP. Penataan skema ini memudahkan pengelolaan dan memisahkan data sumber dari data proses. Kemudian yang ketiga, import data. Setelah struktur siap, database baru dengan nama Chinook OLTP buat di PostgreSQL. Kemudian yang keempat, kendala teknis. Kendala teknis yang kami hadapi pada tahap ini yaitu ketidaksesuaian nama table. Contohnya invoice line pada model akhir berbeda dengan invoice line pada data OLTP. Kemudian yang kedua, ada perbedaan dalam penggunaan huruf-huruf besar dan kecil, huruf besar kecil dan garis bawah. Dan yang ketiga adalah munculnya kesalahan saat menjalankan skrip SQL karena adanya tipe data yang tidak seragam. Semua masalah ini diselesaikan melalui verifikasi manual struktur tabel diikuti dengan penggantian nama atau penyesuaian tipe data sebelum melanjutkan proses. Next. Bagian ini saya akan menjelaskan pembuatan staging area sebagai fondasi utama proses ETL. Langkah pertama adalah perancangan staging skema di PostgreSQL atau di the before. Di sini kami membuat sebuah skema baru bernama staging yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Tabel-tabel yang masuk ke staging menggunakan struktur yang mirip dengan tabel OLTP, namun sudah melalui proses pembersihan agar siap diproses lebih lanjut. Setelah itu, kami melakukan ekstrak data dari OLTP. Langkah ini dilakukan dengan mengambil daftar tabel dari skema publik yang nantinya akan diproses secara otomatis. Data mentah ini menjadi input utama sebelum masuk ke tahap transformasi. Tahap berikutnya adalah pembuatan job dan transformasi di Pentaho atau Pentaho Data Integration. Pada gambar tersebut, struktur main job yang berfungsi sebagai pengendali seluruh proses ETL. Main job ini memastikan siap langkah mulai dari pengambilan data, pembersihan, hingga pemindahan ke staging berjalan berurutan dan konsisten. Jadi secara singkat, halaman itu menjelaskan bagaimana kami menyiapkan lingkungan staging dan mengotomatisasi alur ETL dengan rapi. Lalu lanjut pada pembuatan transformasi TF log tabel masuk, digunakan untuk mencatat semua tabel yang sudah berhasil diproses di area staging. Transformasi ini berfungsi sebagai alat kontrol sehingga sistem dapat mengetahui tabel mana yang sudah dipindahkan dan tabel mana yang belum. Dengan adanya pencatatan ini, proses ETL bisa dipantau dengan lebih mudah dan lebih akurat. Kemudian komponen berikutnya adalah pembuatan job execute data. Job ini bertanggung jawab untuk memindahkan data dari sistem OLTP ke staging secara otomatis. Prosesnya itu fleksibel karena memanfaatkan parameter input berupa nama table atau table name, sehingga setiap table itu dapat diproses secara modular dan berurutan. Struktur job ini memang dirancang agar proses ETL bisa berjalan otomatis untuk setiap tabel tanpa perlu menjalankan satu persatu secara manual. Next. Selanjutnya adalah pembuatan TF list tabel. Proses ini digunakan untuk membentuk daftar tabel OLTP yang akan diproses. Fungsinya adalah mengidentifikasi tabel-tabel sumber dari sistem OLTP yang kemudian dipindahkan ke lingkungan staging. Dengan adanya transformasi ini, sistem dapat menentukan tabel mana saja yang perlu diekstraksi tanpa harus mendefinisikannya secara manual setiap kali proses berjalan. Kemudian pembuatan transformasi TF-read data. Transformasi ini membaca dan memuat data dari tabel OLTP ke dalam staging secara dinamis. Mekanismenya menggunakan parameter tabel name sehingga setiap tabel itu dapat diproses menggunakan alur yang sama. Proses ini juga memastikan bahwa data yang dimuat tidak mengalami duplikasi karena terdapat langkah pembersihan dan pengecekan sebelum data dimasukkan ke staging. Next.
Selanjutnya pada tahap implementasi, proses utama yang kami lakukan dimulai dari transformasi dan normalisasi data. Setelah daftar tabel itu berhasil dibaca secara dinamis oleh PDI melalui parameter table name, setiap tabel itu kemudian diproses agar formatnya itu konsisten. Contohnya, penyamaan nama kolom, koreksi penamaan key, penghapusan karakter atau nilai yang tidak valid, dan normalisasi sesuai kebutuhan staging. Hasil akhirnya, seluruh tabel itu masuk ke skema staging dengan rapi dan tanpa duplikasi. Selanjutnya ada proses logging dan monitoring. Setiap tabel yang diproses akan otomatis direkam ke tabel staging log, termasuk nama tabel, jumlah data sumber, jumlah data yang berhasil masuk, serta durasi pemrosesan. Log ini itu diperbarui otomatis di akhir setiap job sehingga memudahkan kami itu memonitor jalannya pipeline. Kemudian pada tahap kendala ada beberapa masalah yang ditemukan, misalnya parameter tidak terbaca sehingga query itu menjadi salah, hasil merge tidak sesuai, hingga proses update gagal karena tabel target itu kosong. Semua kendala itu tersebut akhirnya bisa diselesaikan dengan penyesuaian parameter serta memastikan setiap step transformasi itu membawa field yang lengkap untuk step berikutnya. Secara keseluruhan, tahap implementasi ini itu memastikan proses ETL berjalan konsisten, terdokumentasi, dan siap digunakan untuk analisis selanjutnya. Next. Oke, pada proyek ini kami mulai dengan merancang desain data warehouse sebagai fondasi utama sistem analitik. Tujuannya adalah membangun penyimpanan data yang terintegrasi dan konsisten untuk mendukung analisis penjualan musik secara menyeluruh. Nah, di mana model arsitektur yang kami pilih adalah star schema, di mana star schema ini sangat sederhana, lalu mudah direlasikan, serta sangat efektif untuk kebutuhan analitik dan visualisasi dashboard. Nah, di sini step yang pertama adalah perancangan model konseptual, di mana pada tahap ini kami melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan bisnis dan indikator yang ingin dicapai pada dashboard, di mana beberapa indikator yang kami temukan adalah atau yang kami cari itu yang miliki yaitu total revenue, performa karyawan, penjualan berdasarkan genre, lalu pelanggan berdasarkan negara, hingga pola penjualan berdasarkan metode pembayaran. Nah, berdasarkan analisis tersebut, kami menentukan entitas yang akan digunakan dalam tabel fakta dan tabel dimensi. Nah, pada tahap kedua, tabel dimensi kami menyusun tabel dimensi, di mana tabel dimensi ini berfungsi menyediakan konteks deskriptif, di mana kami memastikan setiap tabel dirancang dengan struktur yang bersih, fokus pada informasi penting, serta memiliki surrogate key sebagai identitas unik agar mudah direlasikan dengan tabel fakta. Nah, di sini ada beberapa tabel dimensi. Yang pertama adalah dimensi pelanggan atau dim customer, di mana dimensi pelanggan memuat informasi lengkap mengenai pelanggan yang melakukan pembelian. Data dimensi pelanggan ini berasal dari staging tabel customer, kemudian dinormalisasikan untuk kebutuhan analisis distribusi pelanggan dan perilaku pembelian. Lalu ada dimensi track atau dim track, di mana dimensi track ini menyediakan informasi lengkap tentang setiap lagu, setiap track name, komposer, genre, durasi, hingga harga. Nah, dimensi ini berhubung dengan dimensi album untuk mendukung analitik berbasis musik dan konten. Lalu selanjutnya ada dimensi karyawan, memuat data profil karyawan yang terlibat dalam proses penjualan. Nah, dimensi ini memungkinkan analisis performa sales representatif berdasarkan total penjualan yang mereka tangani. Lalu selanjutnya ada dimensi album. Nah, dimensi album ini berisi daftar album dan nama artis, di mana dimensi ini banyak digunakan dalam visualisasi penjualan berdasarkan album atau artis tertentu. Nah, selanjutnya ada dimensi order, dan dimensi order ini memuat informasi transaksi pada tingkat invoice sebelum dirinci ke tingkat item pada tabel fakta. Nah, dimensi ini berguna untuk analisis metode pembayaran, total harga per invoice, lalu dan perilaku pembelian. Lalu selanjutnya ada dimensi waktu. Dimensi waktu ini kami membangun di mana seluruh invoice date yang tersedia. Nah, ada dimensi waktu ini memuat atribut yang mencakup hari, bulan, kuartal, hingga tahun untuk mendukung analisis tren penjualan dari waktu ke waktu.
Lalu selanjutnya ada penyusunan tabel fakta, di mana tabel fakta ini adalah pusat dari data warehouse itu sendiri, di mana fakta penjualan ini disusun dengan menggabungkan invoice, invoice line, track, album, customer, employee, dan dim date. Nah, tabel ini menyimpan setiap transaksi pada tingkat item sehingga analisis dapat dilakukan secara detail. Lalu, pembuatan data mart ini adalah data di mana data mart ini dibangun sebagai output final dari proses staging dan pemodelan data warehouse. Tujuan data mart sendiri itu menyederhanakan struktur agar seluruh atribut transaksi dan atribut transaksi deskriptif tersedia dalam satu data set di setiap analitik. Nah, transformasi dilakukan melalui pipeline TF Data Mart Chinook yang melakukan penggabungan antara tabel fakta dan dimensi. Nah, lalu selanjutnya ada transformasi lookup dimensi, di mana proses pengisian data mart ini melibatkan langkah-langkah berikut, yaitu ada mengambil data utama dari vaccine hold, lalu melakukan lookup ke seluruh tabel dimensi seperti tabel order, tabel album, dan seterusnya, lalu menambahkan atribut deskriptif dari order, waktu, karyawan, dan tabel dimensi lainnya. Lalu memilih field yang relevan dari topik yang sudah kita pilih sebelumnya melalui step select value. Nah, hasil akhirnya adalah dataset data mart yang bersih, lengkap, lalu siap digunakan untuk analitik. Nah, output dari data mart ini sendiri ada dua yang kami buat dalam ini, ada file CSV dan tabel output yang tersimpan ke database, di mana file CSV ini menjadi sumber utama untuk analisis dan visualisasi yang akan diimpor ke berbagai tool visualisasi. Di sini kami menggunakan Tableau, lalu tidak membutuhkan koneksi langsung ke database, ukurannya ringan dan efisien, lalu fleksibel untuk analisis lanjutan. Nah, lalu selanjutnya ada penyimpanan ke database PostgreSQL atau di Beaver, di mana untuk dokumentasi data hasil akhir, menyimpan arsip transformasi, dan mempermudah pengecekan atau verifikasi ulang. Dan terakhir yaitu step validasi data mart, yaitu step terakhir dalam pembuatan data mart. Setelah transformasi selesai, kami melakukan validasi kualitas data meliputi pengecekan jumlah record pada CSV dan database, lalu validasi relasi surrogate key, lalu review struktur kolom dan tipe data, pengecekan format tanggal dan numerik, serta verifikasi kesesuaian antar tabel backup dan output CSV. Selanjutnya adalah visualisasi dan analisis dashboard. Pada dashboard pertama, menampilkan gambaran umum performa bisnis Sinok, 4 indikator utama, total revenue, total order, total customer, dan total track. Diletakkan pada bagian atas sebagai elemen KPI untuk memberikan ringkasan cepat. Lalu terdapat filter year, ditambahkan untuk memungkinkan pengguna memantau performa berdasarkan periode tertentu. Lalu visualisasi customer by country menggunakan field map untuk menunjukkan distribusi pelanggan secara geografis. Selain itu, 3 grafik utama, yaitu top genre, top artist, dan top album, dibuat menggunakan horizontal bar chart untuk mengidentifikasi kategori musik, artis, dan album dengan kontribusi revenue tertinggi. Next. Selanjutnya di dashboard kedua, terdapat sales by month. Grafik ini menunjukkan tren pendapatan setiap bulan. Lalu track by genre untuk menunjukkan genre mana yang menyumbang revenue terbesar. Lalu ada average sales, yaitu rata-rata penjualan bulanan, kuartalan, dan tahunan yang menunjukkan performa penjualan yang konsisten. Next. Lalu kesimpulan. Berdasarkan seluruh rangkaian proses pembangunan sistem data warehouse Sinok, dapat disimpulkan bahwa proyek ini berhasil menerapkan alur kerja lengkap data analitik, mulai dari pengolahan data mentah hingga penyajian insight bisnis dalam bentuk dashboard interaktif. Tahap pertama yaitu input database, memastikan bahwa data dari SQLite dapat dikonversi dan dimigrasikan ke PostgreSQL secara utuh dan konsisten. Tahap berikutnya yaitu pembuatan staging area, menjadi fondasi utama proses ETL. Implementasi staging menggunakan Pentaho Data Integration memungkinkan ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data secara otomatis, terstruktur, dan dapat ditelusuri melalui mekanisme logging. Pada tahap desain data warehouse, model star schema berhasil dibangun untuk memenuhi kebutuhan analisis bisnis.
tabel fakta fact GINOG, dan tabel-tabel dimensi. Selanjutnya, pembuatan data mart menghasilkan dataset terintegrasi yang siap dipakai untuk analitik. Melalui serangkaian lookup, terdapat tabel dimensi. Data mart menyajikan satu tabel komprehensif yang menyatukan perspektif pelanggan, karyawan, transaksi, album, genre, dan waktu. Validasi terhadap jumlah record, struktur kolom, dan tipe data memastikan bahwa data mart memiliki kualitas data yang memadai untuk proses visualisasi. Tahap terakhir adalah visualisasi dan analisis dashboard. Dashboard menunjukkan performa bisnis GINOG secara menyeluruh melalui KPI, grafik distribusi pelanggan, peringkat genre, artis, album, serta tren penjualan bulanan. Untuk saran, untuk meningkatkan kualitas sistem analitik ke depannya, disarankan agar proses ETL diperluas dengan penanganan kualitas data yang lebih mendalam, seperti deteksi anomali. Selain itu, dashboard dapat ditingkatkan dengan fitur interaktif, tambahan, dan visualisasi yang lebih variatif guna memperluas perspektif analisis. Demikian presentasi final project dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.